Menurutmu, Arya itu masih manusia? Tenaganya besar seperti binatang? Semuanya berhenti. Jangan lanjutkan. Ada perlu apa, bos? Kalian berutang padaku. Mulai hari ini, tempat ini kami ambil alih. Kalau tahu diri, letakkan pekerjaan kalian. Arya, Kau tidak dengar? Matamu buta, ya? Beliau ini. Kau merusak hadiah yang kuberikan untuk putriku? Bocah, lalu kau mau apa? Jangan-jangan kau mau memukulku? Maju, patahkan kakinya. Aku anak buah Bos Hendra. Lepaskan aku, atau Bos Hendra takkan mengampunimu. pengelola kamar dagang Tianyuan, Bos Hendra. Ini, Hendra Kusuma, yang dijuluki buaya air. Arya, hentikan, lepaskan dia. Hendra Kusuma. Kuberi kau 5 menit, segera datang ke lokasi proyek di pinggiran barat. Kalau 5 menit tak sampai, bersiaplah ditenggelamkan ke sungai. Memangnya kau siapa? Berani menyuruh Bos Hendra menemuimu? Berani juga menghina Bos Hendra? Maju. Semuanya, berhenti. Semuanya, berhenti. Berani sekali kau. Hendra Kusuma dari Guang. Hormat saya, Ketua Agung. Apakah kamar dagang Tianyuan kita ini gerombolan preman? Kalau kau masih tak bisa mengendalikan anak buahmu sendiri, kau dan keluarga Hendra tak perlu ada lagi di dunia ini. Baik, Ketua Agung. Semuanya, bangun. Bukankah sudah kuperintahkan? Jangan ganggu aku lagi. Ketua Agung. Selama 5 tahun sejak Anda menikah, Anda tak pernah kembali ke kamar dagang Tianyuan. Bawahan mohon Anda kembali untuk memimpin semuanya. Kalau begitu, ceritakan. Bagaimana tugas yang kuperintahkan kalian laksanakan? Selama 5 tahun ini, kami diam-diam membantu grup lestari milik istri Anda. Asetnya melampaui 1 miliar. Malam ini, kamar dagang Tianyuan bahkan akan menandatangani kontrak pesanan bernilai fantastis dengan grup lestari. Saat itu, istri Anda, Dewi Lestari, akan langsung menjadi salah satu yang paling berpengaruh di dunia bisnis Tiongkok. 5 tahun lalu, dia menyelamatkan nyawaku dan menikah denganku, lalu melahirkan putri kami. Agar dia tak merasa terbebani, aku selalu hidup bersamanya sebagai orang biasa. Kini dia akan segera meraih kesuksesan. Sudah waktunya memberitahu dia identitasku yang sebenarnya. Aku harus pergi merayakan ulang tahun putriku. Kalian pergi dulu. Ini bukan tempat membicarakan urusan. Setelah selesai merayakan ulang tahun Nania, aku akan segera kembali. Baik. Kami mengantar kepergian, Ketua Agung. Sampai. Nania, lihat. Mama sedang membahas bisnis di atas. Setelah selesai, Mama akan menemani Nania ulang tahun, ya? Papa, lihat. Mama keluar. Benarkah? Papa, paman yang memeluk Mama itu siapa? Nania, sayang, ikut Papa pulang dulu. Kalau Mama, Mama sedang membahas pekerjaan. Kita pulang dulu, ya? Ayo. Arya, Nania, sayang, tunggu Papa di sini, jangan kemana-mana. Arya, kok ada di sini? Kenapa? Aku datang di waktu yang tidak tepat, ya? Apa maksudmu? Aku mengada-ada. Kalau begitu, coba jelaskan. Tadi kau bersama pria itu sedang apa? Apa aku perlu menjelaskannya kepadamu? Lagi pula, urusan bisnis tidak akan kau pahami. Bisnis? Kalau hari ini aku tidak datang, urusan bisnis kalian pasti berlanjut sampai keranjang, ya? Kurang ajar. Kurang ajar. Arya, aku benar-benar kecewa padamu. Surat cerainya, tanda tangani sekarang juga. Cerai? Dewi, sudah lama kau menunggu hari ini, bukan? Apa aku salah? Buka matamu dan lihat dirimu. Sudah 5 tahun kita menikah, kau masih seorang buruh. Sementara aku sekarang CEO grup Lestari. Sebentar lagi, aku akan bermitra dengan kamar dagang Tianyuan. Menurutmu, apa yang membuatmu pantas untukku? Kalau bukan karena kakek memaksaku menikahimu sebelum wafat, seumur hidup aku takkan menikah denganmu. Aku tak pantas? Dewi, hebat sekali ucapanmu.
Hanya karena aku tak pantas, kau sanggup membuang cinta kita selama 5 tahun? Aku setuju cerai, tapi Nania ikut denganku. Tidak, Nania tak boleh ikut denganmu. Kau cuma buruh. Bagaimana kau akan merawatnya? Dewi, ada yang bisa ku bantu? Kalau bukan aku yang mengasuh Nania, apa harus kubiarkan dia memanggil pria lain papa? Diam kau. Kawan, dengar baik-baik. Harga diri seorang pria harus diraih sendiri. Di ulang tahun putrimu sendiri, kau cuma memberinya kue murahan, seharga puluhan ribu rupiah. Sedangkan aku dengan mudah bisa memberi Dewi kalung berlian bernilai miliaran rupiah. Dan, lihat ini, boneka beruang Elvi, harganya ratusan juta rupiah. Di ulang tahun putrimu sendiri, kau hanya memberinya barang murahan. Aku juga sudah mengenalkan Dewi kepada kamar dagang Kianyuan, hingga berhasil meneken kontrak fantastis. Orang sepertimu, mau menyaingiku dengan apa? Hanya demi uang itu, Dewi, kau mau menceraikanku dan menghancurkan masa kecil Nania? Kawan, jangan marah. Dengar, ya, punya uang itu memang nikmat sekali. Dengan uang, semua wanita akan rela membuka kaki untukmu. Termasuk istrimu. Apa katamu, bajingan? Apa katamu? Berhenti, Arya. Kau tahu berapa banyak kekuatan yang berada di belakang Tuan Muda Ferdi? Kau mau menghancurkan keluarga Lestari? Keluarga Wijaya. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Mulai hari ini, aku tak mau melihatmu lagi. Nania, ayo. Papa, jangan panggil dia lagi. Nania. Dewi, selamat ya. Akhirnya kau terbebas dari belenggu selama ini. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama untuk merayakannya? Tuan Muda Ferdi, hubungan kita hanya sebatas kerjasama, jadi tak perlu makan bersama. Dan hadiah ini ku kembalikan padamu. Hari ini putriku Nania berulang tahun. Aku akan pulang merayakannya bersamanya. Ketua Agung, putri ketiga keluarga Lin dari Kyoto ingin bertemu. Aku tak punya waktu. Bapak Arya, saya sungguh mengagumi Anda. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk makan dan berbicara dengan Anda? Sudah kubilang, aku tak punya waktu. Nona Lin, mari kita pergi. Pak Arya, cepat atau lambat, aku akan menaklukkan hatimu. Ibu Rina, ini mahar 5 miliar rupiah. Sedangkan yang ini adalah kontak Ketua Zhou. Dengan begitu, Dewi bisa menjalin hubungan dengan kamar dagang Kianyuan. Aku pasti akan mengusir si Arya itu dari rumah. Agar Dewi bisa segera menikah dengan Tuan Muda Ferdi. Ibu Rina, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Meski begitu, di depan Dewi aku berpura-pura menyukai mereka berdua. Sebenarnya, yang kusukai hanya Dewi. Aku tak pernah bilang Dewi harus membawa anak beban itu menikah ke keluarga Wijaya. Maksud Tuan Muda Ferdi adalah Jual anak itu. Dia putri Arya. Selama dia masih ada, Arya akan selalu menemukan alasan apapun untuk terus mengganggu Dewi. Aku, mana mungkin kulakukan itu, lalu menikahi Dewi dan membawanya ke keluarga Wijaya. Benar kan? kalau Nania benar-benar dijual, aku takut Dewi tak bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, dia sangat menyayangi Nania. Ibu Rina, jual saja anak itu ke luar negeri. Setelah lama tak melihatnya, Dewi pasti akan berubah pikiran. Benar kan? Anak manis, kamu pergi saja ke pulau terpencil dan hiduplah dengan baik di sana. Apa yang kau lakukan? Kamu ngapain? Papa, Nania, Papa, Papa akhirnya pulang. Nania kangen Papa. tenang, ada papa. Arya, bukankah kamu sudah bercerai dengan putriku? Masih berani datang ke rumahku? Kalau hari ini aku tak pulang, bukankah Nania sudah kalian jual? Kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali membentak ibu seperti itu? Kau kira ayahnya pulang bisa melindungi putrinya? Hari ini ku beritahu,
Orang sepertimu tak akan dilindungi siapapun. Ku bunuh kau. Arya, kau sudah gila? Semua orang kau serang. Sebenarnya kau mau apa? Aku mau apa? Tanya mereka. Kalau aku terlambat pulang, Nania sudah mereka jual? Ferdi, benarkah kata Arya? Arya, kenapa kau tega memfitnahku? Dewi, aku sangat menyukaimu. Tentu aku juga menyayangi Nania, bukan? Lagi pula, mainan yang kubelikan untuk Nania, harganya ratusan juta rupiah. Baru saja kubelikan, langsung kau jual lagi. Memangnya aku gila? Dasar orang jahat. Ku bunuh kau. Aku. Dewi, ku beritahu, dia jadi gila hanya karena kau menceraikannya. Dia sangat membenciku. Dia memakai Nania untuk mengancamku. Benar, Ibu Rina? Benar, tepat sekali. Tadi aku dan Tuan Muda Ferdi sedang bermain dengan Nania. Arya itu tanpa banyak bicara langsung menerobos masuk dan mengarang cerita. Untunglah kamu pulang tepat waktu. Arya kurang ajar. Dewi. Kau percaya ucapan mereka, tapi tidak percaya ucapanku? Apa yang bisa ku percaya dari kamu? Karena kamu hanya bermalas-malasan, setengah hari nganggur, akhirnya cuma jadi kuli. Mana surat perceraiannya? Sudah ditandatangani? Baik. Jangan menyesal. Seorang kuli rendahan, masih ingin anakku menyesal? Dewi, sebentar lagi dengan Kamar Dagang Qianyuan akan menandatangani kontrak besar. Saat itu, dia akan menjadi presiden wanita paling sukses. Sementara kamu, biasanya angkat bata, hidup dari hasil istri. Nilai kalian berdua sama sekali tidak selevel. Betul. Kamu nih, jangan punya khayalan lagi. Sangat berbeda. Memang. Kamar Dagang Qianyuan bisa menandatangani pesanan denganmu sepenuhnya karena mendapat perintah dariku. Kenapa tidak bilang, Kamar Dagang Qianyuan itu milikmu? Benar, Kamar Dagang Qianyuan itu milikku. Sudah, Sejujurnya, bisa terhubung dengan Kamar Dagang Qianyuan semua melalui koneksiku. karena koneksimu, Cukup. Jangan bikin ribut dan malu. Cepat tanda tangani surat perceraiannya. Keluar. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. baik. Nania, ayo. Mau apa kamu? Aku sudah tanda tangan surat cerai. Aku mau bawa Nania pergi. Siapa berani halangi? Coba. Oh iya, Dewi Lestari, kamu main gila sama Ferdi, bukankah itu untuk order dari Kamar Dagang Qianyuan? Aku sangat menantikan ekspresi kecewamu. Nania, ayo kita pergi. Kuli bangunan sialan, masih kira dirinya bos Kamar Dagang Qianyuan. Jangan pedulikan orang rendahan ini. Setelah cerai sama dia, nanti di dunia bisnis pasti akan meroket. Sedangkan dia, cuma bisa ngomong sinis, bahkan tidak pantas menatapmu. Apa yang aku lakukan ini, benarkah? Selamat datang, Ketua Agung. Ketua Agung, Nania, sesuai perintah Anda, sudah diatur pengasuh terbaik untuk merawatnya. Kalian kerja keras 5 tahun ini. Bagaimana situasi Kamar Dagang? Selama 5 tahun ini, keluarga besar bisa bernapas lega dan mulai bangkit. Namun, kondisi ekonomi nasional masih dalam kendali Kamar Dagang. Kerja bagus. Ketua Zhou, saya dengar Dewi dan Ferdi menghubungi Anda. Ya, Ferdi ingin mengeluarkan setengah hartanya untuk bertemu saya, tapi saya tidak punya waktu menemuinya belum saya tanggapi, dan kontrak ini saya yang urus. Ketua Agung, kontrak ini perlu ditandatangani. Keluarga Lestari tak pantas dapat kebaikan Ketua Agung. Tidak. Saya sendiri hadir di jamuan malam ini. Saya ingin lihat ekspresi mereka saat itu. Ya? Dewi dan Ferdi, saat kalian tahu yang kalian cari muka Ketua Kamar Dagang Qianyuan hanya anak buah saya, apa yang akan kalian rasakan? Ini dia jamuan malam Kamar Dagang Qianyuan? Setelah hari ini, aku bisa sepenuhnya masuk ke perusahaan kelas atas. Tenang, sekarang ini sudah dipastikan, kontrak bernilai tinggi, yang ditetapkan adalah kamu.
Arya, kenapa kamu ada di sini? Aku tahu, setelah kamu mengusir Dewi, kamu ke sini cari wanita kaya ya. Cukup besar modalnya, sewa mobil mewah ini, sewa jas ini. Pasti habis banyak uang kerja kerasmu. Bukan urusanmu. Minggir. Arya, setelah kamu bercerai denganku, seharusnya kamu mandiri dan menjaga harga diri, kenapa kamu ke sini jadi gigolo? Ibu Dewi, kita sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu. Arya, Sudah kubilang, jangan halangi jalanku. Arya, ini acara amal kamar dagang Qianyuan, kamu tidak seharusnya datang. Tempat ini, hanya aku yang tidak boleh datang? Dewi, di hatimu, seberapa rendah aku? Apa yang aku katakan salah? Tuan Muda Ferdi anak keluarga kaya, ayahnya juga akan segera bergabung dengan kamar dagang Qianyuan. Sedangkan kamu, hanya seorang kuli. Apa yang membuatku harus menghargaimu? Bodoh dan konyol. Kalau begitu, lihat saja nanti. Minggir. aku habisi dia hari ini. Tuan Muda Ferdi, Dewi, aku tidak terlambat, kan? Tadi macet sekali. Tuan Muda Ferdi, wajahmu kenapa? Ayo kita masuk dulu, sambil jalan bicara. Keterlaluan. Orang itu berani mukul Tuan Muda Ferdi, kalau aku lihat dia, pasti tak kulepas. Dia di sana. Apa yang kau lakukan? Siapa yang suruh kau pukul aku, pria baru anakku? Pria ini sungguh picik sekali. Mempermalukan diri di sini. Malam amal kamar dagang Qianyuan adalah acara kelas atas. Kenapa orang seperti ini diizinkan masuk? Dengar saja. Arya, kamu yang macam ini. Seharusnya kau dan putrimu itu pergi ke lokasi konstruksi dan tinggal di sana. Nania bagaimanapun juga cucu kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa berkata begitu padanya? Apa salahku memarahinya? Siapa yang suruh darahnya mengandung darahmu? Hentikan. Arya, kenapa kau memukul ibuku? Kenapa aku memukulnya? Dengar apa yang baru dia katakan? Apapun yang dikatakan ibuku, kau tidak seharusnya memukulnya. Arya, kau sengaja membuat masalah di sini, ingin menghancurkan kerja kerasku selama bertahun-tahun? Kau pikir kau menghancurkanku, bisa membuatku kembali? Tidak mungkin. Tolong sekarang minta maaf kepada ibuku. Kontrak sepenting itu bagimu? Lebih penting dari anakmu? Orang yang begitu licik ini, untungnya kau dan Dewi sudah lama bercerai. Masih ngomong dengan orang ini, buang-buang waktu, usir dia keluar. Bu, kamu tidak apa-apa? Berani-beraninya, si Arya. Kamu berani menyiramiku anggur? Arya, apa kau sudah cukup? Kau harus menggagalkan semuanya baru puas? Dewi, sekarang, aku bisa bilang dengan jelas, kamar dagang Qianyuan tidak akan pernah bekerja sama denganmu, aku bilang begitu. Arya, mulutmu besar sekali. Yang tidak tahu, pasti mengira kau ketua kamar dagang Qianyuan di Provinsi Guang, Hendra Kusuma. Aku memang bukan Hendra Kusuma. Tapi, Hendra Kusuma, di depanku. Juga harus tunduk. Mantan menantu keluarga Lestari, berani bicara sembarangan di sini, benar-benar cari mati. Cukup. Arya, kalau mau bermimpi, lakukan di rumah saja. Sekarang, segera pergi dari sini, aku tidak mau melihatmu lagi. Dasar tidak tahu diri, berani tidak hormat pada bos Hendra, sekarang ku beri kesempatan bersujud minta maaf. Hanya kalian, berani menyuruhku berlutut? Kalian tidak pantas. Grup unggul keluarga Song, dan grup Kang Ming keluarga Li, tidak ada yang berhak, kau pikir kau siapa? Kalau ditambah aku, grup Kai Huang keluarga Huang di Provinsi Guang, Dan aku juga, grup Wolong di Provinsi Guang. tidak cukup. Ini Provinsi Guang, 4 grup paling top, dengan satu kata saja, bisa membuatmu berlutut minta maaf, masih berani lancang, sekarang, cepat minta maaf. Tadi sudah kubilang, mereka tidak pantas. Arya, aku bilang padamu, kamu sekarang sudah membuat banyak orang marah. Kalau kamu tidak mau berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menderita setengah mati. Dan kamu juga. Keluarga Ferdi, kalian itu apa? Arya, kamu benar-benar besar mulut. Aku bilang padamu, keluargaku, keluarga Ferdi sekarang bernaung di bawah kamar dagang Qianyuan. Sedangkan aku, bahkan dengan ketua jenius itu, aku sudah seperti saudara.
Apakah kamu berani mengulangi perkataanmu tadi? Katakan, sekali lagi, padaku. Atau, Draga. Atau, Kamu bilang bersaudara? Hanya dengan kamu? Kenapa kamu tidak lihat dirimu sendiri? Kau ini apa? Arya. Kau cari mati. Anak ini berani menghina Tuan Muda Ferdi benar-benar bosan hidup. Benar. Jika kali ini keluarga Ferdi bisa mendekat ke kamar dagang Qianyuan, maka nanti di seluruh provinsi ini tak terkalahkan. Tak ada yang bisa menghalangi. Jauh berbeda dengan orang macam ini. Yang aku target bukan dia seorang. Melainkan kalian semua yang ada di sini semuanya sampah. Arya, aku benar-benar kagum dengan keberanianmu. Kamu berani melawan semua grup papan atas provinsi ini. Baik, hari ini, aku mau lihat. Mulutmu ini. Seberapa kerasnya? Hei orang! Bunuh dia untukku. Arya, kamu sendiri cari mati. Jangan seret Nania. Nania mana? Kembalikan dia padaku. Atas dasar apa? Karena kamu tidak bisa membesarkannya. Nania hanya jika bersamaku, baru bisa hidup dengan baik. Aku tidak bisa membesarkannya. Nania dari lahir sampai sekarang, kapan kamu pernah merawatnya? Dari kecil sampai besar, aku yang masak, aku yang pergi rapat orang tua, semua pakaian aku beli dengan uang dari kerja di proyek. Dia sakit, aku yang gendong dia ke rumah sakit. Lalu saat itu kamu sedang apa? Cukup semua yang kamu katakan. Itu semua hal sepele. Apa gunanya itu? Yang dibutuhkan Nania adalah kehidupan seperti bangsawan. Kehidupan yang serba cukup. Kamu tidak bisa memberikan apa-apa. Siapa bilang dia tidak bisa? Orang picik, tahukah kalian siapa dia? Saya beritahu Ibu Dewi, Nona Nania sudah dikirim ke sekolah elit, besok bisa mulai sekolah. Apa yang bisa Ibu berikan? Pak Arya akan memberikannya lebih-lebih baik. Siapa kamu? Masih perlu ditanya? Lihat saja. Ini si Arya kecil imut, pacar baru kaya, kan? Aku beri kamu kesempatan terakhir, tarik kembali kata-katamu. Cantik, kenapa marah? Kamu lumayan cantik, kenapa ikut si Arya ini? Si kecil ini. Dia nggak punya uang, nggak punya kemampuan, kenapa kamu bela dia? Kamu berani mukul aku. Arya, kamu keterlaluan. Ini urusan antara kita berdua, kenapa kamu libatkan Tuan Muda Ferdi? Kenapa? Pukul selingkuhanmu, kamu kasihan? Kau, tidak kusangka, Ibu Dewi, bukan hanya buta hati, tapi juga buta mata. Pertama, tadi aku yang memukul Ferdi, bukan Pak Arya. Kedua, meskipun itu Pak Arya yang memukul, terus kenapa? Kau, Karena kamu begitu sombong, mari kita bertaruh saja. taruhan apa? Kita bertaruh dalam 5 menit, kesanmu terhadap Pak Arya akan berubah drastis. Jika aku kalah, cara aku memukul Ferdi, kamu lakukan hal yang sama padaku. Jika aku menang, kamu di depan umum minta maaf pada Pak Arya. Baik, aku bertaruh. Jika aku menang, Nania juga jadi milikku. Kamu tidak akan menang. Kamu tak akan menang. Dewi, kamu akan segera tanda tangan dengan kamar dagang Qianyuan berurusan dengan orang gila ini, dan terus mengacau mungkin mempengaruhi urusan besarmu. Urusan besar? Kontrak pesanan selangit? Kamu sebaiknya tahu, proyek ini sudah berapa banyak usahaku. Jika kamu terus membuat masalah, hanya akan menemui jalan buntu, bahkan bisa menyeret Nania. Benar, sangat penting sampai kamu bahkan tidak peduli pada anakmu. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu korbankan. Aku ingin lihat. Nyawaku. Siapa bisa merebut? Benar-benar lancang. Bahkan jamuan tanda tangan Ketua Hendra juga berani datang mengacau. Tidak tahu, kamar dagang Qianyuan di balik Ketua Hendra. Seberapa besar energinya, bahkan keluarga ibu kota dan keluarga berkuasa tidak berani macam-macam, kursi naga ini, dan bahkan kecuali Ketua Hendra, tak ada yang bisa duduk. Bagaimana kamu tahu aku tidak berani macam-macam dengan Hendra? Kurang ajar. Kamu berani menyebut nama Ketua Hendra, dan berani tidak sopan padanya. Aku lihat kamu memang cari mati. Benar, hari ini aku memang cari mati kalian semua yang hadir di sini. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Berani sekali. Tidak tahu diri. Panggil orang, Semua tenang saja. Hanya badut konyol saja. Tidak perlu kita bertindak. Nanti ketika Ketua Hendra datang, aku lihat dia bisa pura-pura sampai kapan. Cantik, aku lihat kamu cantik juga, Tuan Muda ini. Beri kamu satu kesempatan lagi. Cepat tinggalkan si manis ini. Aku masih ampuni nyawamu.
Badut itu pasti kamu, kan? Naga asli duduk di atas, kamu berani menjelek-jelekan. Cari mati. Kamu memang mabuk cinta. Kamu percaya semua omongannya. Aku bilang, dia cuma diusir oleh keluarga Lestari. Setelah diusir, dia jadi tidak punya apa-apa. Pakai cara-cara bajingan ini berpura-pura bodoh di sini. Untuk menarik perhatian semua orang, tujuannya adalah menghancurkan kontrak grup Lestari. Membuat Dewi kembali padaku saja. Sekali bicara penuh kebohongan. Sayang sekali kamu tidak jadi marketing. Kau, Ini tujuanmu. Jadi kau menggagalkan urusanku, apa untungnya bagimu? Apa untungnya bagi Nania? Semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa Nania. Aku akan jaga Nania baik-baik. Kalian tidak usah urus. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu balas budi Serigala Putih. Keluarga Lestari, bagaimanapun juga telah membesarkan kamu si kecil selama 5 tahun, inikah balasanmu, meskipun kamu dendam pada kami. Tapi Nania adalah putrimu. Kamu memaksa dia terpojok baru kamu puas. Aku dibesarkan 5 tahun. Jika bukan karena aku, bisakah keluarga Lestari menjadi seperti sekarang? Nania pasti tidak akan kukembalikan, kalian juga tidak usah memikirkannya lagi, aku akan jaga dia baik-baik. Jika benar diberikan kepada kalian, siapa tahu benar-benar akan kalian kirim ke Pulau Roli. Arya, apa kau belum puas main-main? Kau benar-benar kurang ajar menyinggung banyak keluarga besar. Tak ada yang bisa menolongmu lagi, dan aku akan membawa Nania memutuskan hubungan denganmu agar tak terkena imbasnya. Hanya ini yang bisa kulakukan demi melindungi Nania. Kuharap kau berhati-hatilah. Nania adalah putriku. Jangan ada yang coba merebutnya. Di ambang kematian masih berani keras kepala. kau, bocah ingusan. Kau tahu keluarga Lestari tak bisa melindungimu, tapi kau memilih melawan semua grup top. Perbuatanmu sungguh bodoh sekali. Waktumu tinggal sedikit, Hendra Kusuma akan segera tiba. Nikmatilah sisa waktu terakhirmu. Omong kosongmu benar-benar asal bicara. Mana mungkin kau, bocah ingusan, bisa menyuruh Pak Hendra? Aku bilang padamu, waktumu tidak banyak. Sudah habis. Saudara sekalian, malam ini keluarga Wijaya bersumpah dengan darah. Juga mengundang semua grup top bersama saya memblokir orang sombong ini agar tak bisa bangkit lagi. Anak ini sangat nekat, perbuatannya sungguh sombong. Keluarga Li, grup Kang Ming setuju dengan keluarga Wijaya dari Guang memblokir orang ini. Tentu saja ini melibatkan keluarga Huang dari Guang, grup Kai Huang, Dan juga grup Wolong dari Guang. Anak muda, kau tak tahu, sopan santun, sikapmu sombong sekali membangkitkan kemarahan banyak orang, pantas kau dapat akibatnya. Tidak menyangka seorang mantan suami tak berguna dari keluarga Lestari sampai bisa memicu kemarahan semua grup, benar-benar mencari celaka sendiri, tak akan selamat, kami bersedia bersama, memboikot bersama, menghukum. 3. Ye Feng, kau belum mengerti? Apa yang sudah kau perbuat bodoh itu? Di ambang kematian masih bicara sombong. Aku bilang padamu, aku, tuan muda ini, ingin membunuhmu. Bahkan, jika ketua Hendra datang percuma. Ketua Hendra tiba. Selamat datang, Pak Hendra. Arya, masalah sudah sampai pada titik yang tak bisa diperbaiki. Ketua Hendra sudah datang. Kamu masih tidak tahu salah. Jika kamu mengaku salah sekarang, mungkin kamu masih punya kesempatan hidup. kenapa aku harus minta maaf? Lagi pula, aku apa salahku? Arya, kamu ini pura-pura apa sih? Pak Hendra, anak ini di jamuan sombong, arogan, dan seenaknya. Bahkan berani menodai yang telah disiapkan kursi kehormatan Anda. Kami bersatu. Boikot dia. Hendra. Sini. Arya, kamu ini apa-apaan? Berani menyebut nama Pak Hendra? Kamu cari mati? Kalian cari mati. Kalian berani menindak Tuan Arya? Hendra menghadap Tuan Arya. Pak Hendra, ini, Arya itu cuma orang kecil. Kenapa Bapak begitu hormat kepadanya? Tuan Arya, kami datang terlambat, mohon maaf, memang agak terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, kamu bisa lihat perusahaan top di sini. Mereka bersumpah memboikotku, betapa sombongnya. Mereka berani? Kalian sombong sekali, dan berani menindak Tuan Arya.
Hari ini aku mau lihat siapa yang berani sebesar itu. Pak Hendra, apa Anda salah paham? Si imut ini diusir dari keluarga Lestari. Dia cuma seorang buruh. Apa hebatnya dia, hingga Anda begitu hormat padanya? Berani lancang di depan Tuan Yevan, kamu benar-benar cari mati. Jika kamu hormat pada Tuan Yevan, keluarga Gu seharusnya bisa naik daun. Tapi kamu pilih jalan yang paling salah. Kenapa bisa begini? Ingatlah, karena satu kesalahanmu, seluruh keluarga Gu hancur di tanganmu. Hari ini, keluarga Gu berani tidak hormat pada Tuan Yevan. Akibatnya, keluarga Gu musnah. Pak Hendra, keluarga Gu saya selalu setia kepada Anda. Jangan begini pada saya. Maafkan saya, Pak. Kamu sombong karena status keluarga Gu, angkuh. Kamu meremehkanku. Bahkan dengan banyak grup, memblokir dan memboikotku. MOND? Hebat sekali. Sekarang kenapa? Lagi minta ampun. Kamu cari mati. Aku tadinya sudah dekat dengan kamar dagang Qianyuan. Kenapa jadi begini? Ada apa? Ada apa? Bawa dia keluar, bawa dia. Kamu bisa bilang dari awal. Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku bilang dari awal kamu percaya? Aku bilang semua keluargamu semua dariku? Kamu tidak percaya? Aku bilang Hendra tidak bisa ganggu aku? Kamu juga tidak percaya? Aku bilang grup-grup ini tidak berhak sentuh aku. Kamu masih tidak percaya. Setelah fakta ini terjadi, kamu malah salahkan aku tidak bilang? Arya, kamu menyembunyikannya selama bertahun-tahun hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini mempermalukan putriku. Kamu itu manusia apa? Kamu berdalih. Kamu berani pukul aku? Arya, kamu tidak perlu datang mempermalukan aku dan ibuku. Meskipun Bos Hendra menghargaimu, tapi keluargaku bisa sampai sekarang apa hubungannya denganmu? Semua itu aku raih dengan kerja kerasku. Nona Dewi, kamu orang tanpa nama hanya dalam 5 tahun bisa meraih prestasi sebesar ini, apa kamu pikir itu karena dirimu sendiri? Jika tidak ada dukungan diam-diam Pak Arya. Keluarga Lestari kalian sudah lama di lahap konglomerat hingga tak tersisa apapun. Sekarang, mana punya hak berdiri di sini? Dulu keluarga Lestari goyah, di Provinsi Guang tak punya tempat, kamu berkemauan keras, aku khawatir kamu terpuruk dalam kegagalan, jadi aku diam-diam membantumu. Tak kusangka demi jadi konglomerat, kamu injak-injak perasaan dan anak sendiri dengan kejam, sungguh konyol. Aku tidak. Masih mau berdalih? Perbuatanmu mana yang tidak membuktikan semua ini? Aku bilang sekarang, semua yang kamu kejar. Aku tak peduli sama sekali. Mulai sekarang, kamu lewati jembatan sempitmu, aku lewati jalanku yang lebar, kita tak ada hubungan lagi. Oh iya, kalian yang bersumpah untuk memboikotku, silakan mulai. Semua ini salah kami. Semua karena keluarga Lestari dan keluarga Gani berulah, kami hanya dimanfaatkan. Kami tak berniat melakukan ini. Kami salah tidak menyelidiki dulu, hingga menyinggung Pak Yudi. Sungguh tidak patut, kami di sini. Minta maaf Pak Yudi. Kami mau tunjukkan niat baik dan minta maaf pada Pak Yudi. Apapun permintaan Pak Yudi. Kami tidak akan menolak. Mohon maklum. Harap Pak Yudi memaafkan. Ternyata kalian semua dimanfaatkan, tapi tadi aku lihat kalian bersumpah darah saat hendak memboikotku. Sepertinya benar-benar ingin menelanku hidup-hidup. Begini saja. Aku beri kalian satu pilihan. Kalian cuma boikot diri sendiri, aku maafkan kalian. Pak Yudi pasti bercanda. Bagaimana jika ku beli seluruh hotel ini dan berikan pada Pak Yudi sebagai maaf? Cukup sampai di sini. Pak Yudi, kami sudah berdiskusi, mau beli 3 jalan di dekat sini dan berikan ke Pak Yudi, apa itu bisa redakan amarah Anda? Maksudku, kalian memboikot diri sendiri. Kenapa? Tidak mau? Pak Yudi salah paham. Kami tak berani keberatan. Tapi, kami tetap ingin pakai harta keluarga, bahkan saham grup, untuk dapat maaf Pak Yudi. Kata begini aku tak bilang 3 kali, ini kesempatan terakhirmu. Tuan Ye, ini sudah kelewatan. Kami menghormatimu, baru memberi muka, jika benar-benar membuat Guang Sheng marah, begitu banyak keluarga elit papan atas, kami akan bersatu. Siapa yang bisa melawan? Kamu ngomong apa? Kamu tahu nggak siapa Tuan Ye? Ketua Zhou, kami menghormati Anda, memberi muka. Tapi kami tidak peduli siapa dia.
Jika Anda memaksa kami sampai terdesak, jangan salahkan kami. Kata-kata kalian berdua benar. Karena kalian tidak ingin berakhir baik, silakan coba. Lihat, apakah kami bisa menahannya? Coba saja. Baik, kalau begitu, aku akan membuat kalian benar-benar menyaksikan bagaimana rasanya mati. Semua yang hadir di sini, setiap orang, mereka, termasuk keluarga mereka, semuanya di Guangsheng dihapus. Grup kami telah makmur bertahun-tahun di Guangsheng, selalu berdiri kokoh, mana mungkin orang lain satu kata sombong bisa memusnahkan. Sekarang kami semua bersatu, mana mungkin takut pada orang lain. Kalian cari mati. Berani di depan Tuan Ye mengeluarkan kata-kata sombong, tangkap mereka semua. Ketua Zhou, Kamu malah demi anak itu menyinggung kami? seluruh Guangsheng, Grup teratas. bahkan keluarga bangsawan ibu kota tak bisa dibandingkan dengan Tuan Ye. Kami bahkan bisa mewakili seluruh Guangsheng. Apa kekuatan yang dia miliki, membuat kami tunduk, apa dasarnya? Tidak baik, Tuan. Perusahaan kita mengalami pukulan yang belum pernah terjadi, kalah total, sudah bangkrut. Kalian semua tanya, apa dasar? Hanya karena aku adalah putri ketiga keluarga sastro dari ibu kota, Maya Sastro. Cukup. Tuan Raka adalah orang yang sudah lama saya kagumi ke depannya, akan menjadi menantu keluarga sastro ini cukup. Sudah kubilang, si tidak tahu berterima kasih ini, selama ini tidak punya niat baik, ternyata dari dulu sudah jadi pria simpanan. Maya Sastro dari keluarga bangsawan Kyoto, putri ketiga keluarga sastro dan juga grup konglomerat papan atas di seluruh Tiongkok menempati posisi teratas. Berarti pantas saja anak ini begitu sombong dan seenaknya. Pantasan Ketua Rudi begitu gigih membela anak ini. Ternyata dia naik kapal cepat keluarga Sastro. Tuan Raka, saya salah lihat. Saya mohon maaf, perusahaan Kang Ming sudah bangkrut, tolong beri saya jalan keluar. Kami hanya mohon jalan keluar. Baik, aku maafkan kalian. Maya, menurutku, ada beberapa masalah antara kita perlu kita bicarakan baik-baik. Tentu saja Tuan Raka. Kita bisa ganti tempat. Di sini terlalu banyak orang yang tidak berkepentingan. Iya. Kalau begitu, ke kantorku saja. Berhenti. Mau apa, Bu Sari? Kau malam ini begitu berani, yang kau andalkan adalah kekuasaannya. Apa hubungannya denganmu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Kau bilang sayang pada anakku. Tapi kau, dari awal sudah cari cadangan dan bersekongkol dengan orang lain. Pasangan selingkuh. Dasar sundal. Kamu berani mukul aku? Kamu pikir kamu siapa? Aku putri ketiga keluarga sastro. Berani kau menghinaku? Coba katakan lagi. Aku tak segan buat keluarga Lestari. Juga bangkrut. Arya, selama ini aku kira, kamu andalkan kemampuan sendiri, mengungguli semua, membuat semua kagum padamu. Tapi nyatanya, kamu andalkan seorang wanita. Kamu benar-benar membuatku merasa sayang padamu. Sudah selesai. Selesai, aku pergi. Mau dengar? Kamu bicara apa? Kalau kau tahu identitasnya, Laki-laki yang numpang hidup bisa apa dia? susah diajak bicara. Aku putri ketiga, status dan kekuasaanku tak bisa kau samakan, dan itulah aku pun harus hormat pada pria ini. Saat kalian tahu kebenaran, kalian akan sadar betapa kasihannya kalian. Dasar sundal. Sungguh tidak masuk akal. Daripada mengeluh di sini, lebih baik tingkatkan dirimu. Sekarang, aku dengan kekuatan keluarga sastro. Meski masih jauh, tapi suatu hari nanti, aku akan mengandalkan diriku, melampaui mereka. Halo Pak Li. Saya punya satu pesanan, Anda bilang sebelumnya ingin, kan? Begini. Halo Pak Li. Halo Pak Wang. Iya, ini Dewi, bukankah Anda bilang? Mau kerja sama dengan perusahaan kami? Begini, saya punya beberapa cara. Apa, kamu sudah kerja sama dengan perusahaan lain?
Nah, apakah situasinya parah? Paling lama sebulan, dalam sebulan, kalau tidak bisa mengeluarkan uang, perusahaan kami akan bangkrut. Separah ini? Kalau begitu, keluarga Lestari hancur dong. Ini semua salah. Arya si manis itu, aku tidak akan memaafkannya. Arya sudah masa lalu. Sekarang yang penting adalah menemukan cara agar keluarga Lestari tidak kekurangan dana. Aku bisa menemukannya. Aku pasti bisa menemukannya. Arya, aku akan membuatmu melihat aku, Dewi Lestari, bukan karena kamu aku berhasil. Halo Pak Doni. Rina, utang judi 1 juta padaku sudah ditunda sebulan waktunya bayar, kan? Pak Doni, tolong beri saya 2 hari lagi, saya pasti. Jangan banyak omong. Aku paling kasih kamu waktu 1 hari. Dalam 1 hari, kalau kamu nggak bayar 1 juta itu, gue bongkar, kamu jadi potongan. Jangan, Pak Hendra saya. Bapak tahu, saya punya anak perempuan, wanita tercantik sekota, saya berikan dia ke Bapak, bisa bayar hutang, kan? Rina, kamu lucu sekali. Kau bahkan menjual anakmu sendiri. Perusahaannya sudah bangkrut, biarkan dia. Juga nggak bikin saya hidup enak. Mending jual dia. Kali ini saya minta 3 juta. Baik, asal kamu bisa bawa anakmu ke ranjangku, hutang judi 1 juta itu langsung lunas, aku tambah 2 juta lagi. Baik Pak Hendra. Tunggu kabar baik dari saya. Pak Hendra, kau masih kurang sama aku? Mau habiskan 3 juta lagi, beli seorang wanita. Kau tahu apa? Itu Dewi Lestari, wanita tercantik sekota dan juga ibu muda yang mantap. Nanti aku taklukkan dia, kalian berdua, layani aku dengan baik. Pak Fang, pesanan kita. Dewi, belum ada cara. Kekuatan kamar dagang Qianyuan terlalu besar. Setelah dengar, saya lawan kamar dagang Qianyuan, mereka mogok kerjasama. Atau, Coba pinjam uang, pinjaman. iya, aku kenal, Hendra, tukang kredit, ada dia, pinjaman berapapun bisa cair, krisis perusahaan ini bisa selesai. Hendra, dia kan rentenir? Tidak, tidak boleh. Kalau begitu, sekarang ada cara lain? Apa kamu mau biarkan Arya yang lucu itu mengejekmu? Ayo cepat. Pak Hendra masih menunggumu, cepat-cepat. Sudah kau bilang mau ajak aku ketemu orang? Orangnya mana? Ada di depan. Halo, Pak Zeng. Busu. Busu, Anda benar-benar cantik, lebih dari yang saya bayangkan. Duduk, duduk. Jangan sungkan ya. Busu, Makasih, Pak. saya dengar dari Xiaolin, Anda ingin pinjam uang dari saya, kan? Iya. Belakangan ini, arus kas perusahaan mengalami masalah. Jadi saya ingin minta tolong Pak Zeng untuk meminjamkan uang sementara. Pinjaman tidak masalah, hanya saja, soal bunganya. Soal bunga, kita bisa bicarakan, bisa diatur. Gampang. Saya sendiri, ada satu permintaan kecil. Aduh, perutku agak sakit, King Yun. Kamu temani Pak Zeng, ngobrol sebentar, aku ke toilet. Kalian ngobrol. Aku tidak tahu, Pak Zeng masih punya permintaan lain? Sebenarnya, tidak ada apa-apa, saya, selama ini, sangat mengagumi Nona Su, saya ingin, Nona Su ini, bersedia menjadi pacarku? Maaf, ya, Pak Zeng, saat ini aku belum punya rencana pacaran. Tidak apa-apa, aku hanya bilang begitu. Ayo, kita, lanjut minum sambil ngobrol. Busu, ada apa? Maaf. Aku nggak kuat minum. Busu, kemari duduk di sofa, istirahat santai. Busu? Akhirnya dapat? Putih banget.
Jangan. Brengsek udah minum banyak obat masih kuat. Lepaskan. Sayang. Lepaskan aku. Ada apa, Pak Ye? Berhenti. Kau sialan, kau berani mukul aku? Tolong, ada orang? Tolong, ada yang mukul. Ada yang mukul. Arya, kamu berani sekali. Berani-beraninya memukul Pak Zeng. Cepat berlutut minta maaf pada Pak Zeng. Kalau aku tidak datang, anakmu sudah dimakan habis. Dan kamu masih menyalahkanku? Urusan kami bukan urusanmu. Pergi kau. Begitu ya. Ternyata kamu yang mengizinkan sampah ini untuk melecehkan anakmu. Kamu benar-benar ibu yang baik untuk Dewi. Kenapa bisa begini? Arya, kenapa kamu di sini? Ibumu menjualmu biar pria ini tidur denganmu. Kedepannya, lebih waspada. Kamu ngaco. Nak, kebohongan murahan begini. Anjing aja nggak percaya. Kamu anak kandungku, mana mungkin aku celakai kamu? Betul. Tadi kita mabuk. Saat aku pergi ke kamar kecil, dia diam-diam masuk ke ruang VIP, melihatmu terbaring di sini, dia berniat jahat padamu, lalu ketahuan sama aku. Dia marah karena malu, dia mau pukul aku. Arya, kamu tidak pernah berubah. Sampai sekarang masih berpikir membalas dendam pada Dewi, anakku sudah cukup menderita karenamu. Kamu sebenarnya mau apa lagi? Kali ini kamu masih percaya mereka, Kera? Nggak percaya padaku, kan? Kalau tidak, apa kamu mau aku merasa ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanku akan mencelakaiku? Arya, tidak kusangka. Kamu semakin tidak bisa diperbaiki. Baik-baiklah Dewi, kamu benar-benar membuatku melongo. Arya, aku tahu perceraian kita sangat berat bagimu. Kamu punya keluhan di hati itu, wajar, tapi kamu tidak seharusnya begini. Kamu lebih tidak boleh main tangan pukul Pak Zeng. Apa status Pak Zeng? Dan kamu statusnya apa? Cepat berlutut minta maaf pada Pak Zeng. Coba lihat. Siapa yang suruh Pak Arya berlutut? Siapa yang menyuruh Pak Arya berlutut? Mau mati? Arya, bisakah kamu tidak selalu berdiri di belakang wanita dan pamer kekuatan? Perempuan murahan, cuma tahu ambil barang bekas kami. Berani tidak hormat pada Nona Maya? Kamu mau mati? Nona Maya, Saya dan orang ini. tidak ada hubungan sama sekali. Tadi kamu, yang tidak hormat pada Pak Arya? Pak Arya. Pak Arya, Nona Maya, saya meremehkan orang, saya tidak tahu diri, saya pantas mati, pantas mati, mohon. Anda berbesar hati, ampuni saya. Sekarang baru tahu takut? Ya, Nona Maya, asalkan Anda mau melepaskan saya akan lakukan apapun. Baik, katakan jujur, kejadian tadi, apakah itu kamu yang melakukannya? Ya, kejadian tadi saya yang melakukannya, saya tergiur oleh kecantikannya, saya bukan manusia. Pak Zeng, apa maksudmu? Ibumu, dia berutang padaku, dia menjualmu padaku, bahkan obat itu, disiapkan ibumu untukku, dia menyuruhku menidurimu. Mama, kenapa kau melakukan ini? Apa kau ibu kandungku? Untunglah, Pak Arya kami datang tepat waktu, menyelamatkanmu, kalau tidak, kamu akan. Arya, aku salah paham padamu. Arya, aku salah paham padamu. Aku tidak butuh kamu, Dewi, aku sama sekali tidak peduli. Doni, mau hidup? Mau, aku mau hidup. Bagus. Mulai sekarang, soal bisnis grup Lestari, 1 sen pun jangan pinjamkan kepada mereka. Baik, saya pasti mengikuti perintah Nona Maya. Jangan. Nona Dewi, saya sungguh kagum dengan selera Anda. Seperti Tuan Arya, dengan status yang begitu mulia, ternyata demi keuntungan yang sekecil ini, lalu menyerah begitu saja. Sungguh konyol. Karena kamu tidak mau, jangan salahkan Nona kalau aku tidak sopan. Maya, jangan bicara lagi, kita pergi. Selamat jalan, Nona Maya. Pak Doni. Stop. Ibu Dewi, bukan saya tidak mau membantu Anda, Nona Maya sudah memerintahkan. Mulai sekarang, kita ambil jalan masing-masing, kita berpisah. Soal pinjaman itu, coba pikirkan cara lain, cari perusahaan lain, saya pergi dulu. Tidak. Kenapa jadi begini? Nak, bukan seperti yang kamu kira. Cukup. Apa yang kamu lakukan sebagai ibu, apakah itu yang pantas? Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan salah paham pada Arya.
Apa maksudmu? Kamu pikir aku mau pinjam uang dari rentenir? Bukankah karena kamu selalu menunda-nunda tidak mau cerai dari pria tidak berguna itu? Itukah penyebabnya? Kalau kamu cepat cerai darinya dan cari suami kaya untukku, apakah aku perlu pinjam uang rentenir? Aku melahirkan dan membesarkanmu 20 tahun lebih, apakah itu mudah? Apa aku pantas menderita? Kamu tidak akan menyesal bercerai dengan orang itu, kan? Lihat sendiri, kalian baru bercerai beberapa hari. Dia sudah dekat dengan wanita kaya itu, laki-laki brengsek seperti itu, masih layak membuatmu menyesal. Tinggalkan wanita kaya itu, dia itu, tai anjing, dan juga Maya Sastro itu, dia itu imut banget. Cukup, jangan bicara lagi. Jika kamu bicara sekarang, dan Nona Maya mendengar, keluarga Lestari kita akan hancur total. Aku tidak akan menyesal walau mati bercerai dengan Arya. Aku Dewi Lestari meninggalkan Arya tetap bisa mencapai puncak dunia. Sayang Dewi, kalian kenapa di sini? Aku punya kabar baik untuk kalian. Mana Arya? Aduh, jangan sebut dia lagi. Dia itu oleh Dewi diusir dari rumah. Kamu dan Arya sudah bercerai. Baru beberapa hari yang lalu. Bagus Dewi, orang seperti Arya itu, aku sudah lama tidak suka padanya. Setiap hari selain kerja kasar hanya makan dan bermalas-malasan. Mana pantas untuk putriku? Sayang, yang tadi kamu bilang kabar baik apa? Beberapa hari lalu aku main ke kasino bertemu seorang tokoh besar. Barusan yang baru diantar itu adalah Tokoh besar? Siapa? tuan muda kedua keluarga Sastro, Hendra Sastro. Yang Bapak maksud keluarga Sastro, apakah itu keluarga Sastro, salah satu dari 7 keluarga besar? Siapa lagi kalau bukan dia? Aduh, Aku sudah tunjukkan fotomu kepada tuan muda Hendra. Keluarga Sastro sangat tertarik dan bilang ingin menikahimu. Apa? Pak, kenapa kamu seenaknya memberikan fotoku ke orang lain? Ayah, ini demi kebaikanmu, kan? Arya itu, mana bisa dibandingkan dengan tuan muda Sastro? Dewi, ayahmu benar, asal kita bisa dekat dengan keluarga Sastro. Krisis keluarga Lestari kita akan segera berakhir. Apalagi, kamu nanti akan jadi nyonya muda keluarga Sastro. Meskipun Arya itu berhasil mendekati Nona Maya, kita tidak perlu takut padanya. Ibu, aku mau mengandalkan diriku sendiri. Kok Arya juga bisa terlibat dengan keluarga Sastro? Aduh, Mas, kamu tidak tahu, sejak Dewi usir Arya itu menyimpan dendam. Bermodal dia dibiayai Nona Sastro, dia menghancurkan bisnis kita, sehingga keluarga Lestari hidup tidak menentu. Ada hal seperti itu, Dewi, benarkah? Bagus, si imut. Berani macam-macam padaku? Nanti putriku jadi istri keluarga Sastro? Aku akan menghajarmu. Kak, aku sudah undang Pak Arya. Hendra Sastro menghadap Ketua Agung. Bangunlah. Terima kasih, Ketua Agung. Repot-repot memanggilku ke sini, pasti ada permintaan. Bilang, ada apa? Katakan, ada apa? Aku minta Ketua Agung turun tangan lawan keluarga Xie, selamatkan keluarga kami dari bahaya. Keluarga Xie, yang disebut sebagai konglomerat nomor 1 di Zongxia, benar. Keluarga Xie selalu ambisius, selalu ingin mencaplok semua keluarga teratas di Zongxia. Sedangkan keluarga Sastro, di antara keluarga teratas itu, adalah yang paling lemah. Jadi mereka ingin saat ayahku sakit parah menyerang keluarga Sastro. Melawan keluarga Xie itu mudah. Tapi kenapa aku bantu kalian? Asalkan Ketua Agung mau bantu kami lawan keluarga Xie, keluarga Sastro tunduk patuh pada Ketua Agung. Belum cukup. Aku Maya Sastro bersedia jadi budak pelayan Tuan Fajar. Kau pikir aku kurang wanita? Tuan Fajar, aku tak minta turun tangan lawan keluarga Xie, hanya minta Tuan selamatkan ayahku. Sekarang kata dokter, kondisinya kritis, setiap saat bisa kolaps. Sedangkan Tuan bukan cuma jenius bisnis, tetapi juga ahli medis, hanya Tuan yang bisa selamatkan dia. Ternyata begitu. Ketua Agung, kasus pembunuhanmu dulu sudah ada petunjuk. Bilang saja. Dari selidik senjata rahasia di tubuh Tuan, senjata rahasia ini diproduksi di Zongxia, jadi saya curiga orang yang bunuh Tuan di Zongxia.
Zhongxia. Ada petunjuk lebih lanjut? Masih ada petunjuk lebih lanjut? Belum ada. Masih perlu diselidiki, baru bisa menemukan pelakunya. Tampaknya masalah ini jauh tidak sesederhana itu. Kamu turun dulu. Siap? Kalian juga bersiap, saya akan segera menyusul. Apa? Apa? Kakak bodoh. Tuan Arya sudah setuju. Terima kasih, Ketua Agung. Kebetulan hari ini, keluarga Sastro mengadakan pesta, pasti akan siapkan dengan baik, untuk menjamu Ketua Agung. Hanya hal kecil. Aku pergi dulu. Ketua Agung. Keluarga Sastro sampai. Aku sendiri saja. Kamu urus urusanmu dulu. HM. Aduh, kamu buta. Arya, Kenapa kamu di sini? Kan ini kawasan elit? Bukan urusan kalian. kamu pikir kami tidak tahu? Kamu itu mengikuti kami, ingin diam-diam hadiri pesta keluarga Sastro untuk mengejar Nona Maya. Aku mengikuti kalian. Kalian ini terlalu percaya diri. Kamu pasti karena dicampakkan Dewi, jadi dendam, ingin ikut balas dendam, aku bilang, tidak mungkin. Aku balas dendam kalian. Kalian pantas. Tidak boleh. Mau apa sih kamu? Aku ingin kamu menunggu di sini, jangan pergi sampai kami jauh. Kalau tidak, kamu ikut di belakang kami dan sengaja cari masalah buat kami, gimana? Betul. Benar-benar nggak masuk akal. Minggir. Aduh, Bu, kamu nggak apa-apa? Tolong, ada yang pukul orang? Ada apa? dia mukul saya. Aku pukul. Kamu halangi jalan saya. Saya dorong. Kamu jatuh. Malu nggak sih? Kau, Ikut kami. Kalau aku nggak. Jangan salahkan kami, kalau kami main tangan. Siapa berani sentuh dia? Nona Maya, Aduh. Kamu siapa? Berani-beraninya sentuh Pak Fandi? Mau dipecat? Pak Fandi? Nona Maya, salah paham. Semua salah paham. Kalau saya tahu hubungan Anda dengan Pak Fandi, biarpun 10 nyali saya takkan berani sentuh dia. Pergi. Pak Fandi, sebenarnya ada apa? Oh, nggak apa-apa. Cuma saya ketemu keluarga mantan istri. Mereka pikir saya ikuti dia, jadi mereka larang saya masuk. Begitu ya? Iya, kenapa? Ini urusan keluarga kami. Bukan urusan orang luar sepertimu. Kamu berani pukul saya? Ayah, tenang. dia Nona Maya, putri ketiga keluarga Sastro. Kita tidak bisa main-main dengannya. Nona ketiga Lin. Aku senang hari ini. Jadi tak akan mempermasalahkan kalian. Tuan Ye, ayo kita pergi. Nona ketiga Lin, apa hebatnya? Nanti putriku masuk keluarga Lin, kau akan sengsara. Ayah, jangan bilang lagi. Ayo kita masuk. Mas Lin datang. Paman Su, kalian sudah capek. Tidak capek, ini putriku, King Yun. Nona Su, apa kabar? Halo. Paman Su, kenapa wajahmu? Mas Lin, kamu datang tepat waktu. Tadi wajah suamiku dipukul oleh seseorang. Apa? Siapa berani sentuh orangku di sini? Apa? Siapa yang berani menyentuh anak buahku di sini? Siapa lagi? Ya, mantan suami putriku. Arya Pratama itu. Dia berani datang ke Zhongxia? Apa kalian tidak menyebut namaku padanya? Sudah. Tapi di sisinya ada adikmu, Maya Sastro. Kami tidak berani macam-macam padanya. Maya, Bagaimana mereka bisa bersama? Ini, kami juga tidak tahu. tidak apa-apa. Nanti, di jamuan keluarga Sastro akan ada seorang tokoh besar yang datang. Maya pasti akan membawa orang itu ke sini. Saat itu, aku akan sendiri untuk kalian menuntut keadilan. Terima kasih banyak, Tuan Hendra. Kak,
Tuan Arya sudah tiba. Ketua Agung. Akhirnya Anda datang. Tolong segera periksa penyakit ayahku. Tenang saja. Penyakitnya ini sudah sekitar setahun, kan? Ya. Setahun ini kami sudah mencari kemana-mana dokter terkenal, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan ayah. Konon, Ketua Agung Anda tidak hanya luar biasa dalam bisnis, tapi juga ahli dalam pengobatan dan bela diri. Makanya kami terpaksa mengundang Anda. Penyakitnya cukup spesial. Bahkan jika saya menyembuhkannya, mungkin tidak akan hidup lebih dari sebulan. Tuan Fandi, tolong selamatkan ayahku. Keluarga kami tidak bisa hidup tanpanya. Jika ayah pergi, seluruh keluarga Lin akan kacau balau. Aduh, ayo bangun. Aku tak bilang tak akan obati dia, Ketua Agung. Lalu apa yang harus kami lakukan? Jika ingin menyembuhkan Budi sepenuhnya, perlu 1 pil Bai Caodan. Bai Caodan, aku ingat hanya Kaisar Medis Yudi yang punya. Tapi Yudi, sudah lama berkelana, kami mau cari di mana dia. Lina, aku beri kamu waktu 1 hari untuk mencari Kaisar Medis Yudi, lalu bawa dia ke keluarga Lin di Zongxia untuk menemuiku. Kak, ayah selamat. Ketua Agung, aku berinisiatif sendiri mengadakan jamuan selamat datang. Bagaimana? Apakah malam ini Anda ada waktu untuk pergi bersama kami? Kak, kenapa tidak bilang padaku dari dulu? Tuan Fandi sedang ada urusan penting, tidak boleh terlalu mencolok. Tidak apa-apa, kalian bilang saja ke publik aku dokter terkenal yang datang mengobati. Baik. Wah, memang musuh selalu berjumpa. Jadi kamu Arya, aku Hendra? Dia itu laki-laki yang cuma mengandalkan uang perempuan. Dulu, dari anakku, sekarang mau coba dari Nona Maya. Bocah. Yang paling aku benci seumur hidup adalah orang sepertimu. Kamu siapa? Aku Hendra Sastro, teman dari Nona Dewi. Aku gak peduli hubungan kalian. Jangan halangi jalanku. Siapa suruhmu pergi, berlutut, sujud minta maaf pada Nona Dewi? Dengan Mas Hendra di sini aku rasa hari ini siapa yang bisa selamatkan kamu? Mau apa? Hari ini, kamu mau main keras sama aku? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu berani karena adikku mendukungmu, berbuat semaumu di sini. Aku bilang padamu, hari ini, meskipun adikku datang, gak bisa selamatkanmu. Cuma 2 orang ini, berani lawan aku? Mas Hendra, sepertinya si kecil ini nggak mau ngasih muka sama kamu. Aku lihat, keras mulutnya, atau keras tongkatku. Maju. Tunggu. Hendra, kau gila? Ini tamu dari keluarga kita. Tamu kita banyak sekali. Tapi bukan yang seperti ini. Orang yang tidak berguna, dan lagi, Maya, di luar, hormati aku. Aku kakak keduamu. Karena kau kakak keduaku, maka aku turun tangan untuk menghentikan kesalahanmu. Aku lihat kau sudah terhipnotis olehnya. Laki-laki yang ditolak keluarga Su kau anggap sebagai harta karun, kau tidak malu, aku malu. Jadi, apa aku juga bisa anggap, kau juga ambil yang ditolak orang lain? Dasar kurang ajar. Maya, kau benar-benar keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Tuan Ye aku undang untuk mengobati ayah. Kalau ayah tahu, beliau tidak akan mengampunimu. Aku lihat kau sudah bertekad membantu pria tak berguna ini. Hari ini aku buatmu tahu bagaimana jadi kakak yang baik, penjaga. Tangkap mereka berdua. Siapa berani tidak hormat Tuan Ye? Siapa kamu? Ini urusan Mas Lin, tak perlu kau ikut campur. Diam, ini kakakku. Apa? Ada apa ini? Siapa suruh kau tak hormat pada Tuan Ye? Kak, orang ini asal-usulnya tidak jelas, dia juga menggoda adikku, aku cuma ingin mengajarnya. Kurang ajar. Tuan Ye adalah tamu yang kuundang, tamu terhormat untuk mengobati ayah. Kenapa di mulutmu jadi tamu tak diundang? Kau masih anggap aku kakakmu? Kak, bukan begitu. Bukan begitu maksudku. Kau tak berani. Siapa mereka? Mereka tamu undanganku. Kami tamu undangan Mas Lin. Kak, aku ingat sepertinya tidak mengundang keluarga Su. Hari ini yang hadir adalah tokoh dari berbagai kalangan. Begitu? Benar. Kalau begitu, suruh mereka pergi. Kau, Nona Su. Ayo kita keluar dulu. Baik.
Ketua Agung. Mohon maaf jika kurang layanan, jangan keberatan, aku Luminan, tak apa. Itu hal kecil. Ayo kita masuk dulu. Nona Dewi, Tante Zhao. Saya minta maaf, hari ini kalian jadi bahan tertawaan, sebentar saya akan bawa kalian masuk lewat pintu samping. Tidak apa ini bukan urusan Anda, Mas Lin. Semua ini salah si imut Arya. Kalau bukan dia kami tidak akan diusir begini. Ma, Apa aku salah? Bukankah faktanya begitu? Tante Zhao benar. Semua salah si imut Arya. Entah si imut itu memberi kakak dan adikku ramuan apa sampai mereka mengira dia bisa menyembuhkan ayahku. Mas Lin, masalah hari ini masa dibiarkan begitu saja? Aku tidak terima. Nona Dewi, perkara ini tidak akan berakhir begitu saja. Tunggu si imut, Arya selesai mengobati ayahku, baru aku akan hitung semuanya. Makasih, Mas Lin. Katanya tahun ini, ada seorang tokoh besar misterius akan tampil. Entah siapa tokoh besar itu. Orang yang sangat dihormati keluarga Lin pasti tidak biasa. Kepala keluarga Lin konon sakit parah. Masa tokoh besar yang datang ada hubungan dengan ini? Kepala urusan Qian Yuan tiba. Ternyata Lina Kurnia. Siapa orang di balik Lina Kurnia? Ini Raja Dr. Yuda, kan? Ternyata dia. Setahu saya, dia berasal dari sekte obat dewa yang misterius. Dan setiap generasi sekte obat dewa, yang berjalan di dunia manusia, bisa dibilang raja pengobatan sejati. Kepala keluarga Lin akan selamat. Kepala Lu, Raja Pengobatan Yue. Raja Pengobatan, kami terpaksa meminta Bapak datang, tolong periksa ayah saya. Ada apa dengan ayah saya? Tentu saja. Dengan rekomendasi Kepala Lu, saya tentu akan turun tangan. Ada apa, Raja Pengobatan? Ayahku masih bisa selamat? Tidak bisa. Kepala keluarga Lin kekurangan ki dan darah parah. Bahkan saya sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tidak mungkin, Tuan Ye berkata, asalkan ada pil Bai Chao dari Raja Pengobatan Yue, pasti bisa menyelamatkan ayahku, Tuan Ye. Siapa Tuan Ye? Saya? Omong kosong. Tahukah kamu betapa berharganya pil Bai Chao? Lagi pula, pil Bai Chao untuk esensi dan ki, bukan darah dan ki, sembarangan memberikannya bisa membunuh pasien. Itu karena kamu kurang mahir dalam pengobatan, tidak tahu manfaat pil Bai Chao, berikan pil Bai Chao padaku, aku bisa mengobatinya. Kamu itu apa? Aku atas dasar apa memberikan pil Bai Chao padamu? Yuda, kamu berani mengkhianati guru dan leluhur? Lihat ini apa? Token Shenyao, benar. Aduh, Tuan Pemimpin, aku Yuda, menghadap Tuan. Apa? Tuan Fandi ternyata pemimpin Shenyao Zong? Ini tidak mungkin. Pemimpin Shen Yaozong ini. Bukankah itu Raja Obat Yuda? Mungkin pemuda ini adalah keturunan Raja Obat sebelumnya? Jabatan Raja Obat turun-temurun. Mungkin saja. Dulu aku wariskan buku medis Bai Chao padamu, gantikan aku merapikan Shen Yaozong. Tak kusangka setelah sekian tahun, kamu masih tidak berubah. Mohon hukuman, Tuan, hari ini aku malas hukum kamu, tinggalkan pil Bai Chao, cepat pergi. Iya. Pak Ye, ini dia Bai Chao dan. Betul ini Bai Chao dan. Bai Chao dan ekstrak, dari ratusan jenis obat dimurnikan, ditambah jarum Jiuzuan, Huan Hunku bisa menghidupkannya kembali. Tunggu. Hong Yuan, ngapain kamu? Kak, aku cuma nggak mau lihat kamu salah. Dia ini nggak bisa ilmu kedokteran sama sekali. Apa? Nggak bisa kedokteran. Sembarangan, Pak Ye bisa mengobati, masa aku nggak tahu? Turun. Tidak bisa. Aku nggak yakin menyerahkan nyawa ayah pada penipu seperti ini. Kalian semua belum tahu,
Anak ini adalah mantan suami Nona Su di sampingku, dia nganggur di keluarga Su, nggak berguna, diusir dari keluarga Su, aku nggak percaya menyerahkan nyawa ayah pada orang macam ini. Masa ada hal seperti ini? Masa sih? Tadi dokter Kaisar sudah bilang, Tuan Arya adalah dokter Kaisar. Mungkin salah lihat? Dengan status seperti dia, mana mungkin orang dari sekte obat suci? Iya, siapa yang bisa buktikan? Saya bisa buktikan. Tuan Mudalin benar. Dia mantan suamiku. Aku bersamanya 5 tahun, dia benar-benar tidak bisa pengobatan. Dewi, sungguh tak kusangka, kau demi mengejar kekuasaan, sungguh tak segan-segan. Arya, aku ini demi kebaikanmu. Aku membantumu berhenti sebelum terlambat. Kepala keluarga Lin sangat terpandang. Kau tak bisa melawannya. Demi kebaikanku, dulu saat ibumu memfitnahku, kenapa kau tidak membela? Kau. Sudah, Arya, di acara begini, kau lebih baik diam dan pergi. Semua dengar, kan? Nona Dewi membuktikan bahwa orang ini tidak bisa pengobatan. Sembrono. Turun, turun. Kakak, aku khawatir menyerahkan nyawa ayah kepada orang seperti ini, kalau ada apa-apa nanti, pokoknya aku khawatir. Cukup. Kalian jangan bertengkar. Kalau begitu, apa kau berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Kamu peduli pada ayahmu, aku mengerti perasaanmu, begini aku tusuk 3 kali, kalau setelah 3 tusukan, dia tidak bangun, aku di depan semua orang, aku berlutut di hadapanmu, sujud dan minta maaf Tuan Ye. Oke. 3 tusukan. 3 tusukan saja. Kalau sudah 3 tusukan, ayahku bisa sadar, aku sujud minta maaf padamu. Sepakat. Jarum Jiu Zuan Huan Hun. Sudah, Tuan Ye ayahku bisa sadar, biar dia tunggu. Pura-pura 3 tusukan, mau bikin orang sadar, kira dirinya Hua Tuo mending bercermin dulu. Aku tadinya ingin memberimu muka, tapi sekarang, tidak perlu. Ini di mana ini? Ayah, kamu sadar. Ah, ternyata dia sadar. Benar-benar dokter dewa. Dia kan nggak bisa pengobatan? Itu dulu. Maya Tianheng, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku ada di sini? Pak tabib ini, yang menyelamatkan bapak namanya Arya. Tidak perlu baru sembuh dari sakit duduk saja. Tunggu siapa tadi yang bilang? Harus bersujud 3 kali. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak tadi, Mas Tianheng mencegah Bapak Arya mengobati Bapak dan bilang kalau dia gagal menyembuhkan Bapak maka Bapak Arya harus bersujud minta maaf. Pak, bukan begitu aku, kurang ajar. Lin Hongyuan, kamu ingin aku cepat mati, cepat berlutut, minta maaf pada Bapak Arya? Saya tidak tahu diri harap Bapak Arya memaafkan. Pergi. Cepat pergi, kalian semua penyebabnya. Bapak Arya tubuh saya, kapan saya bisa sembuh? Kenapa? Saya masih merasa ada sesak di dada. Sebenarnya ini bukan penyakit tapi kamu diracuni. Racun? Mustahil. Siapa yang berani meracuni ayahku? Keamanan keluarga Lin sangat ketat. Siapa yang bisa diam-diam meracuni barang ayah? Pil Bai Chao bisa mengisi kekurangan qi dan darah pasien. Ditambah akupunkturku, dia seharusnya tidak akan ada efek samping. Tapi, kulihat tubuh Pak Lin sekarang qi dan darahnya masih terus hilang. Aku curiga, ada yang meracuni. Lalu bagaimana? Begitu aku temukan siapa yang meracuni barang ayahku pasti tidak akan kuampuni. Sekarang cuma satu cara. Aku punya ramuan sakti untuk bersihkan sumsumnya. Ramuan sakti? Bunga salju Tianshan. Bunga salju Tianshan? Aku suruh ambilkan sekarang. Bukan bunga salju biasa, harus yang berusia 500 tahun. Bunga salju 500 tahun? Di mana kita bisa mencari ramuan seperti itu? Bunga salju 500 tahun? Itu benar-benar ramuan sakti, bahkan dengan uang pun tak bisa dibeli. Konon ramuan sakti ini bahkan hanya sehelai bisa tambah umur beberapa tahun. Sepertinya nyawanya tidak selamat. Tuan Ye ini bisa diganti dengan obat lain, atau yang kualitasnya lebih rendah Tianshan Snow Lotus juga boleh. Yang ini tidak bisa hanya khasiat dari Tianshan, Snow Lotus yang bisa meluluhkan racun di dalam tubuh Anda jika usianya kurang, bahkan bisa menjadi makanan bagi racun dan berbalik menyerang diri sendiri. Lalu bagaimana? Dalam waktu sesingkat ini mencari Tianshan Snow Lotus berusia 500 tahun, ya Tuhan benar-benar mempersulit kita. Jangan khawatir, saya tahu di mana ada. Di mana? Keluarga Lu di Tianshan baik,
Aku akan pergi ke keluarga Lu sekarang untuk meminta Tian Shan Snow Lotus. Hanya kalian? Kalian? Bukankah ini kepala keluarga Xie Wanlin dan putra sulungnya, Xie Ming? Apa yang mereka lakukan di sini? Ayah dan anak Xie, ngapain kalian berdua datang? Tua bangka, kukira kau sudah mati, mengadakan pesta besar di sini. Ternyata masih hidup, sayang sekali. Hahaha, tua bangka. Rupanya racun itu tidak membunuhmu. Kalian yang meracuni? Ya, terus kenapa? Kau? Sebenarnya kalian mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin datang memberimu beberapa dupa. Orang tua sialan ini belum mati. Sial sekali. Bahkan jika kamu mati, ayahku tidak akan mati. Mulutmu tajam. Tadi ku dengar kalian menginginkan milik keluarga Halim Salju abadi. Iya, lalu kenapa? Maaf, salju abadi. Kami keluarga Santoso juga mengincarnya. Sudah, kirim orang, ambil. Kamu sengaja. Hahaha. Iya, lalu kenapa? Dengan kekuatan keluarga Santoso, aku tidak percaya keluarga Halim akan berikan barang dengan patuh pada kalian. Kamu? Kalian sekarang hanya punya dua pilihan. Pertama, mati perlahan. Kedua, tunduk pada keluarga Santoso. Akui keluarga Santoso sebagai yang utama. Mungkin jika aku senang, akan kuberi kamu salju abadi. Tidak mungkin keluarga Pratama, tidak mungkin. Menjadi anjing keluarga Santoso? Orang tua kamu benar-benar keras kepala. Setelah kami dapat salju abadi, tunggu mati di rumah. Hanya dengan kalian juga ingin ambil salju abadi? Itu benar-benar mimpi siang bolong. Anak muda, kamu siapa? Aku adalah dokter keluarga Pratama. Dokter kecil, tidak ada tempatmu bicara di sini. Aku sarankan tutup mulutmu. Jika tidak, kamu akan celaka. Berani? Hormati Pak Rudi. Ya, aku hanyalah dokter kecil. Kamu meremehkan aku? Mau bertaruh denganku? Hahaha. Apa? Taruhan? Kamu mau taruhan bagaimana? Begini. Jika aku bisa dapat salju abadi kamu bayar 1 juta? Mulut besar. Baik, aku setuju. Tapi, kalau kamu tidak dapat, bagaimana? Terserah kamu. Kalau begitu, aku akan memotong kedua tanganmu. Mari kita lihat saja apakah kau mampu. Lina sekarang juga bawakan bunga salju Tianshan dari keluargamu ke sini. Lina manajer kamar dagang Qianyuan. Benar. Lina itu siapa? Kamu siapa? Berani-beraninya kau menyuruhnya. Tuan Ye sangat terhormat, apalagi Lina. Bahkan kepala keluarga besar sekalipun tidak ada apa-apanya. Hahaha. Kukira tokoh besar, ternyata cuma penipu. Hahaha. Sepertinya keluarga Lin benar-benar akan runtuh. Kau. Tidak apa. Nanti benar atau palsu, akan terlihat. 1 jam sudah berlalu. Apa lagi yang ingin kau katakan? Kenapa buru-buru? Kalian juga tidak dapat bunga salju Tianshan, kan? Ming, ada apa? Ayah? Aku juga tidak tahu. Kenapa? Keluarga Lina tidak memberi kalian muka? Oh, sampai. Tuan Ye, bunga salju Tianshan tiba. Makasih. Tidak mungkin. Bunga salju Tianshan semulia itu, masa keluarga Lina mudah diberikan ke orang lain? Karena, aku anggota keluarga Lina. Lina dia ternyata orang kurnia. Kok aku tidak ingat Lina orang kurnia? Dulu, demi mengikuti ketua agung supaya tidak terikat urusan maka kuserahkan urusan pada adikku, hanya sebiji salju lotus tidak layak ku anggap penting. Gimana? Kalah? Terima saja. Siapa tahu salju lotus ini asli atau palsu? Kamu sungguh pantang menyerah sebelum lihat bukti. Wangi sekali. Sungguh obat ampuh. Pak Lin coba cium. Sungguh menyegarkan jiwa, Pak Yuda aku, merasa dadaku tidak sesak lagi. Kamu sudah sembuh? Sungguh, Sembuh. terima kasih, Pak Yuda. Sekarang, apa lagi yang bisa kukatakan? Aku kalah, besok kita pergi. Sebentar. Tuan Xie, sungguh pelupa kau lupa sesuatu? Nah, Apa? 1 juta hu. Cuman kau? Masih mau ambil 1 juta dariku? Mimpi saja. Kalau kau tidak bayar 1 juta hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Kurang ajar. Berani memeras keluarga CE. Hajar. Serang. Awas. Jantungku. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya memberinya sedikit pelajaran.
Kalau 3 hari tak bisa sediakan 1 juta, dia akan mati karena serangan jantung. Kau, berhenti. 1 juta. Aku akan cari orang. Dan antar sendiri. Ke sini. Ayo. Mereka beruntung sekali. Ya, Apa mereka benar-benar akan memberi 1 juta ini? Belum tentu. Keluarga Xie lagi naik pesat, keluarga lu juga kena imbas, kalau bukan saya turun tangan, bunga salju Tianshan ini, pasti jatuh ke tangan keluarga Xie. Ku dengar Xie Wanlin punya anak perempuan. Sifatnya galak. Khawatir, karena dia di belakangnya, tak akan tinggal diam. Dia menguasai dunia. Klannya penuh pendekar. Rasanya keluarga Lin hanya bisa menyerah. jangan khawatir. Tuan Muda Lin, ada apa ini? Kamu masih berani tanya? Kalau bukan karena kalian, apa aku sampai dimarahi ayahku habis-habisan? Tuan Mudalin ini juga bukan urusan kami. Salahkan saja Arya Pratama, si imut itu. Diam. Kalian selalu bilang dia si imut? Menurutku, kalianlah yang benar-benar si imut. Arya Pratama itu bukan hanya statusnya luar biasa. Dia juga di depan semua orang menyembuhkan penyakit mematikan ayahku. Itu yang kalian sebut si imut? Tuan Muda Lin, kami juga tidak tahu soal ini. Bukankah kamu suka Dewi? Mari kita urus dulu pernikahannya, lalu urus si imut itu. Mas, Kenapa kau pukul ayahku? Karena aku ini tuan muda kedua. Kalian semua ini, cerai dengan Arya, itu urusan kalian, tapi kalian malah menyeretku juga. Membuatku malu di depan umum. Tuan Muda Lin, kami salah. Beri kami satu kesempatan lagi. Kesempatan lagi? Mimpi saja. Mengingat kamu adalah mantan istri Arya. Aku ampuni nyawamu. Semua pergi. Anak yang melukai jantungku itu adalah Arya Pratama. Tangkap dia. Kalian mau apa? Lepaskan mereka. Dewi, Arya, kamu lagi bangga banget ya. Lihat, ini apa? Kamu perlakukan wanita seperti ini, masih pantas disebut laki-laki? Sepertinya aku benar menculik mantan istrimu. Sebenarnya kamu mau apa? Mau tahu? Kemarilah. Ada jebakan, Ketua Agung. Aku bisa menangani. Awas, Tenang, Pak Arya, aku lindungi Bapak. Maya. Menyerah saja. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin nyawanya. Keji. Perang itu tipu daya. Jadi, bukan keji. apa maumu sebenarnya? Nanti kamu akan tahu. Bawa pergi. Ayo. Arya, kamu datang untuk menertawaku? Sekarang kamu puas? Dasar perempuan. Aku dan Tuan Arya jatuh ke situasi ini. Semua karena kamu. Maya, Tuan Arya, aku tidak salah. Kalau bukan karena dia, bagaimana kita bisa kena tipu keluarga Rudi? Bagus sekali. Pertunjukan saling gigit seperti anjing, kan? lepaskan keduanya. Aku terserah kalian. Lepaskan mereka berdua. Apa hakmu? Buat tawar-menawar denganku. Patuh saja. Sembuhkan penyakit ayahku. Kalau tidak, aku habisi kamu sekarang. Asal kamu sembuhkan jantungku. Aku lepaskan keduanya. Salah satu Keduanya harus bebas. ke sini. Kalau kamu bilang tidak, aku akan di wajah cantiknya ini. Buat tanda tangan. Aku harap kamu tepati janjimu. Beri dia jarum. Berapa lama lagi? Sudah, Kamu tipu aku. berhenti. Sudah. Lepaskan dia. Apa aku bilang mau lepaskan? Bohong. Kamu cari mati? Berhenti.
Maya, Mati. berhenti. Lin Zhan, berani kamu masuk ke rumahku, keluarga Xie? Xie Wanlin. Sebaiknya kamu lepaskan Tuan Ye dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Ye, bahkan Tuhan pun tak bisa menolongmu. Lin Zhan, aku akui kamu kaya. Tapi dibandingkan dengan keluarga Xie kami, tidak mungkin. Kamu yakin tidak lepaskan Tuan Ye? Sayang, kamu sendiri sudah dalam bahaya, masih mau menyelamatkan orang lain? Kamu. Ayah. Tidak perlu bicara seperti ini dengan mereka. Kalau mereka mau mati, biarkan saja mereka. Aku mau lihat hari ini siapa yang cari mati. Serang mereka. Ayah, gawat, ayo, kita cepat kabur. Tidak. Jika Tuan Ye kenapa-kenapa, keluarga Lin kami akan hancur. Keluarga Lin kalian tak ada masa depan. Salam, Kepala Lina. Rina, Kaisar Yuda. Ini urusan pribadi keluarga Wawan dan keluarga Hendra. Sebaiknya, kalian jangan ikut campur. Urusan pribadimu dengan keluarga Hendra memang bukan urusanku, tapi kesalahanmu adalah tidak seharusnya kau serang Tuan Vino. Tuan Vino adalah pendiri Kamar Dagang Qianyuan. Juga adalah pemimpin Sekte Tabib Dewa kami. Kau menahan Tuan Vino secara sepihak. Apa hukumanmu? Dia pendiri Kamar Dagang Qianyuan. Pemimpin Sekte Obat Dewa. Tidak mungkin. Dia pasti palsu. Bawahan datang terlambat, mohon Ketua Agung Hukum, bagaimana hukumannya? Menurut saran bawahan, bunuh di tempat. Putriku, Sari, adalah bidadari pembunuh monster besar. Kalian tidak boleh menyentuhku. Ya. Kalian jangan bunuh kami. Jika tidak, Sari akan berperang dengan kalian sampai mati. Bunuh. Putriku Sari akan membalaskan dendam kami. Ayo, Masuk. lapor, Nona, ada kabar buruk? Ayah Anda dan adik Anda juga tewas, keluarga Xie habis dibantai. Benarkah, Yang saya katakan semuanya benar? ayah, adik? Bagaimana keluargaku dibantai? Ada pemuda bernama Arya dari keluarga Ye, dia pimpin sekelompok orang, bunuh ayah dan adik Anda. Arya. Perintahkan. Kepung keluarga Ye. Siap? Maya, kamu sudah pulang? Siapa? Siska. Kamu mau apa? Aku balas dendam ayah dan kakakku. Keluarga Xie menindas keluarga Lin kami, kalian pantas mati. Jangan banyak omong. Bilang di mana Arya. Siska. Tuan Arya adalah orang yang tidak bisa kau sentuh. Hubungi Arya. Dalam 10 menit aku ingin bertemu dia. Jika tidak ada dia, aku habisi seluruh keluarga Lin. Kau. Waktu habis. Nyalakan. Berhenti. Kamu Arya Pratama? Aku. Beraninya kamu. Kamu berani membunuh ayah dan adikku. Tahukah kau berbuat kesalahan besar. Sudah kubunuh. Apa yang bisa kau lakukan? Bagus, kau yang pertama berani bicara seperti itu padaku. Tenang, aku tidak akan membuatmu mati cepat. Aku akan buat kau lihat orang tersayangmu mati di depanmu. Berani kau? Lihat saja, aku berani, bawa dia ke sini. Nyonya, ampuni saya. Saya tidak mau mati. Kau tak mau mati? Apa kau pikir keluargaku mau mati? Bukan salahku. Salah mereka semua. Mereka penyebabnya. Salahkan mereka saja. Jangan salahkan aku. Ini semua salah kalian sendiri. Xiening. Kau membuatku marah. Mau bunuh aku? Kau hanya marah tak berdaya, apalagi yang bisa kau buat? Tunggu saja. Lina, kumpulkan semua pihak, temui aku di rumah Lin, sekarang. Bocah. Aku harus mengagumi keberanianmu, sampai saat ini, kau masih pura-pura begitu.
Kau akan segera tahu. Yang kau hadapi sekarang Adalah sesuatu yang tak bisa kau bayangkan. baik. Aku tunggu beberapa menit, aku ingin lihat siapa yang bisa kau panggil. Tak perlu nunggu, mereka sudah sampai. Tujuh keluarga besar Zhongxia. Hormat pada Tuan Ye. Kau, siapa kau sebenarnya? Keberadaan yang tak bisa kau bayangkan, bukankah baru saja kukatakan? Tangkap mereka semua. Bagaimana mungkin kau bisa memerintah semua keluarga besar ini? Siapa sebenarnya kau? Pakai otak bebalmu, pikir, aku marga apa? Ye. Kau dari keluarga Ye dari naga tersembunyi. Ternyata otakmu tidak terlalu bodoh, tebakanmu cepat juga. Tidak mungkin, bagaimana bisa kau pewaris naga tersembunyi? Naga tersembunyi, apa artinya? Klan Ye naga tersembunyi adalah keturunan Kaisar Dewa Ye. Kaisar Dewa Ye, keturunannya masih hidup? Tak hanya hidup, ribuan tahun, malah terus memengaruhi arah besar. Tak kusangka. Keturunan Kaisar Ye ini kekuatannya ternyata sebesar ini. Nanti jika ada kesempatan mengikuti Ketua Agung kau akan lebih terkejut dengan rumitnya keluarga Ye. Xiening, kau biarkan keluargamu menyakiti orang lain dan sekarang kau juga berniat membunuhku, kau sadar akan kesalahanmu? Bersalah? Aku Xiening tidak tahu apa salahku, meski kau Ketua Agung, lalu kenapa? Asal tinjuku cukup besar akulah Ketua Agung. Sungguh sombong. Sekarang kami semua hadir, apa kau pikir bisa memberontak? Cepat berlutut dan hormat kepada Ketua Agung, berlutut dan bersujud. Kau ingin aku mati? Kau pikir kau pantas? Mati kau. Berani. Lindungi Ketua Agung. Mereka adalah klan Dugu penjaga keluarga Ye. Betul. Klan Dugu semuanya ahli bela diri. Ambil satu saja, di dunia persilatan, mereka adalah pendekar papan atas. Kalau begitu aku lega. Berani-beraninya mencelakai Ketua Agung. Ketua Agung, hamba menyelidiki peristiwa 5 tahun lalu. Para pembunuh itu bersembunyi di antara para ahli racun. Begitu? Sungguh benar. Kenapa? Sekarang kau mulai curiga padaku? Iya, lalu kenapa? Memangnya kenapa? Cepat berlutut. Bersujud minta ampun pada Ketua Agung. Berlutut? Sungguh konyol, dia cuma anak keluarga Pratama, sudah bikin kalian takut begini, kepala Lina. Bunuh dia. Mau bunuh aku, kalian belum pantas. Meski keluarga Pratama kuat, asalkan tinjuku cukup besar, keluarga Sharon juga bisa jadi naga tersembunyi. Berani menghina keluarga Pratama? Cari mati. Ilmu silat apa ini? Sangat misterius. Arya, ilmu silat ini pasti kau kenal. Sheren, ternyata dulu kaulah yang menyerangku. Ternyata dulu kaulah yang menyerangku. Membunuh Ketua Agung. Cari mati. Aku sudah menduga. Iya, aku yang melakukannya. Kenapa? Bahkan jika keluarga Pratama sangat kuat, keluarga itu cuma punya Arya Pratama seorang. Arya mati, keluarga Pratama tidak perlu ditakuti. Kamu membunuhku hanya supaya keluarga Xie mengambil alih keluarga Pratama. Benar. Keluarga Xieku juga keluarga terkemuka di 9 provinsi. Sedangkan keluarga Pratama kalian cuma beberapa ratus orang. Berhak apa kalian mengendalikan situasi dunia dari belakang? Kamu terlalu sombong. Kamu pikir keluarga Pratama lenyap, keluarga Xiemu bisa berkuasa sendiri? Aku hanya memberimu 2 kata, bodoh, bodoh. Mulut manis. 5 tahun lalu kau berhasil lolos secara kebetulan. Hari ini bertemu. Kau jangan harap bisa lolos. Apa aku bilang aku akan lari? Hari ini kamu sepertinya tidak bisa melarikan diri. Sombong. Mati kau. Lindungi Ketua Agung. Sekelompok pecundang.
Kalian bukan tandinganku sama sekali. Hari ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Hari ini aku ingin lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Jangan. Kekuatan Ketua Agung. Pantas menjadi ketua agung. Tidak apa-apa, Mustahil. 5 tahun lalu, kau sama sekali bukan lawanku. kau sendiri bilang, itu 5 tahun lalu, kau kira aku 5 tahun ini? Hanya kerja di proyek konstruksi. Tidak mungkin. 5 tahun waktumu, sama sekali tidak mungkin melampaui aku. Kalau begitu, kita buktikan dengan bertarung, Bulu besi berhamburan. jurus yang sama. Aku tidak akan kena kedua kalinya, kembalikan padamu, Tolong. Beracun. kau pantas mendapatkannya. Tolong aku. Aku beritahu kau orang yang menyuruh membunuhmu. Aku bilang padamu dalang yang ingin membunuhmu. Masih ada dalang lain. Apa? Siapa? Racun Wansan. Racun yang bisa membunuh penguasa tingkat surgawi. Racun ini hanya ada di keluargaku Ye. Jangan-jangan ada pengkhianat. Mulai sekarang keluarga Xie di Zhongxia lenyap harta mereka kalian bagi saja. Terima kasih, Ketua Agung Xie. Kami rela mati untuk Ketua Agung. Baik. Kalian semua bubar dulu. Ketua Agung. Situasi kini berubah drastis. Selanjutnya, apa rencanamu? Kita dalam bahaya dalam dan luar. Aku memutuskan pulang ke rumah Ye. Ambil alih jabatan kepala keluarga. Aku ikut denganmu. Anakku, kali ini sangat berbahaya. Tunggu aku di rumah. Kamu harus cepat pulang kalau tidak. Aku tidak menunggumu lagi. Baiklah, aku tahu patuh ya. Kenapa, Yoga? Siapa yang bikin kamu marah? Bapak Arya kembali. Apa? Dia masih hidup. Hidup? Bapak, maksudnya apa? 5 tahun lalu, aku suruh orang bunuh dia. Apa? Pak, kau suruh orang bunuh keluargamu sendiri. Kalau ini ketahuan, kita semua hancur. Siapa yang akan tahu? Keluarga Ye ini patuh padaku. Dan lakukan ini semua demi kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Sekarang aku yang berkuasa di keluarga Ye. Si kecil itu, bisa mewarisi posisi kepala keluarga, belum tentu. Tapi aku khawatir. Aku tahu kekhawatiranmu. Sekarang kumpulkan semua kekuatan. Malam ini, aku akan membuat semua orang menunjukmu sebagai kepala keluarga muda keluarga Ye. Setelah aku menjadi Tianren, si kecil itu pasti mati. Makasih, Pak. Baiklah, pergilah. Ada apa? Ketua Agung baru dapat kabar. Keluarga Ye sedang mengadakan upacara suksesi. Apa ini disiapkan untukku? Bukan, ini dipersiapkan untuk Yoga. Kamu ini, Ye Haitao. Dulu kau berjanji pada ayahku untuk mengelola keluarga Ye dengan baik, sekarang kau malah menyalahgunakan wewenang. Mau anaknya sendiri jadi ketua agung. Ketua Agung. Jika Anda turun tangan, saya yakin keluarga Ye pasti akan sejalan dengan Anda. Belum tentu. Aku 5 tahun tak pulang. Mungkin sekarang keluarga Ye sudah menjadi kekuasaan tunggal Ye Haitao. Kumpulkan semua keluarga besar. Suruh mereka tunggu aku di keluarga Ye. Selamat, Tuan Muda Ye. Mulai sekarang Anda adalah kepala keluarga Ye kami. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Kalian tenang saja, setelah aku jadi kepala keluarga, pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian.
Hari ini adalah hari penting 10 tahun sejak kakakku meninggal. Aku akan memilih dari kalian, generasi muda. Memilih satu pemuda yang luar biasa untuk mewarisi jabatan kepala keluarga. Nanti saya akan paparkan prestasi generasi muda. Prestasi gemilang bagi keluarga Y akan dipaparkan di hadapan kalian. Kalian semua saksikan dan beri suara. Lima tahun. Ye Hao, putra kedua keluarga Ye, ternyata telah menciptakan 100 miliar. 100 miliar. Tidak usah lihat posisi kepala keluarga Ye, pasti milik Tuan Muda Ye Hao. Aku pilih Tuan Muda Ye Hao. Aku juga. Sepertinya soal putraku jadi kepala keluarga tidak ada keberatan. Tentu saja. Mas Hao jadi kepala keluarga Ye itu sudah takdir. Kalau begitu, keluarkan mahkota Kaisar Dewa. Hao, kemarilah. Tunggu. Bukankah ini Tuan Besar Arya? 5 tahun tanpa kabar. Sekarang tiba-tiba kembali. Jangan-jangan masih pikir ada peluang? Arya, keponakanku. Kamu terlambat pulang. Sungguh konyol. Aku keturunan langsung keluarga Y. Pemilihan kepala keluarga Y hal yang begitu penting. Tidak ada yang memberitahuku. Keponakan, ucapanmu itu telah menyalahkan paman kamu 5 tahun tanpa kabar. Paman ingin mencarimu tapi tidak bisa memberitahumu. Masa kau tidak tahu di mana aku? Kalaupun dikasih tahu, apa gunanya? 5 tahun engkau nggak ada hasil. Apa modalmu untuk merebut? Posisi kepala keluarga ini pasti milikku. Berani sekali kau merusak mahkota. Meskipun kau putra sulung, kau tetap harus dihukum sesuai aturan keluarga. Arya, kau benar-benar tidak tahu aturan? Yang tidak tahu aturan adalah kau. Posisi kepala keluarga Y sudah seharusnya milikku. Apa hakmu untuk mendudukkan anakmu? Kurang ajar. Aku bertindak sesuai aturan keluarga. Kau juga pantas menyebut aturan keluarga? Dalam 5 tahun ini, aku mendirikan kamar dagang Qianyuan, menggabungkan 7 keluarga besar, menjadi orang nomor 1 Forbes. Apakah ini belum cukup untuk menjadi kepala keluarga Y? Konon kamar dagang Qianyuan tidak hanya memiliki aset puluhan miliar di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga memiliki kekuasaan yang bisa mempengaruhi suatu negara. Dan 7 keluarga besar, masing-masing memiliki kekayaan 10 miliar. Omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu siapa pemimpin kamar dagang Qianyuan. Manajer Lina. Semua orang tahu. Arya, apa lagi yang bisa kau katakan? Usir dia keluar. Benar, usir dia. Siapa berani tidak menghormati ketua agung? Tian Heng. Tidak kusangka keluarga Lin, ternyata bergabung dengan Arya. Tapi jangan lupa, ini keluarga Y. Aku tidak peduli. Sekarang aku hanya mengakui Tuan Y. Baiklah. Akan kuperlihatkan padamu, siapa sebenarnya kepala keluarga Y yang sejati. Masuklah semuanya. Hormat kepada ketua agung. Paman sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Meskipun begitu, lalu kenapa? Kau melewatkan waktu ujian. Batal. Maksud dari perkataanmu, apakah aku bisa mengartikan bahwa kamu sengaja memihak anakmu sendiri? Aku yang berkuasa. Arya, jika kau tidak setuju, kau bisa pergi dari keluarga Pratama. Apapun yang kau katakan, itulah yang berlaku. Hendro, posisimu itu diberikan oleh ayahku. Begitukah cara kau membalasnya? Posisi kepala keluarga memang milikku. Ayahmu hanya mengembalikannya padaku. Aku malas berdebat denganmu.
Cepatlah mundur. Biarkan aku menjadi kepala keluarga Pratama, kejadian hari ini tidak akan kupermasalahkan. Mimpi. Ayah, jangan bicara banyak dengannya. Bunuh dia. Posisi kepala keluarga Pratama masih milik kita. Baik, orang. Ini pengawal naga. Kekuatan masing-masing berada di level Master Puncak. Anak ini pasti mati. Kalau dia tidak kembali, masih baik. Tapi dia kembali, jangan harap bisa pergi. Berani. Hendro, kau berani menyakiti anggota keluargamu sendiri? Salahkan dia sendiri yang tidak tahu diri, berani bersaing dengan anakku untuk posisi kepala keluarga. Kalian sungguh mau melawanku? Arya pengawal naga yang ditinggalkan ayahmu untukmu, sudah kuganti semuanya. Sekarang mereka semua adalah anak buahku. Ternyata begitu. Kalau begitu, aku tak perlu menahan diri. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu, aku tak perlu lagi menahan diri. Konyol. Hari ini kau tak hanya akan mati. Mereka juga akan mati. Serang. Kekuatanmu hanya Setengah langkah menuju surga. Akan segera menjadi ahli surga. Sudah sangat hebat, tapi kau masih jauh di bawahku. Ayah, ayo, kita pergi. Berhenti. Mau kemana? Kau pikir kekuatanku hanya segini? Membunuhmu? Seluruh klan Ye jadi milikku? Kekuatannya. Mungkinkah dia sudah menjadi ahli surga? Harto, kau bunuh anggota klan. Pantaskah mati? Jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa biarkan kau hidup. Pantas mati? Konyol? Kau harus selamat dari tanganku dulu baru bicara. Papa, bunuh dia. Asal bunuh dia. Semua milik keluarga Ye jadi milik kita. Hari. Kau tega bunuh anakku? Akhirnya dunia tenang. Arya, kau pantas mati. Seharusnya aku tidak biarkan kau hidup. Meski kau pendekar langit, tetap biasa saja. Aku akan buatmu hidup menderita. Kuliti dan cabut tulangmu, potong jadi 8 bagian, baru puas hatiku. Begitu? Sinar 5 warna. Pendekar langit? Kau ternyata juga pendekar langit? Aku tidak pernah bilang aku bukan. Sama-sama pendekar langit, lalu, kau tak bisa kalahkan aku. Mundur cepat. Cepat mundur. 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 Phoenix semesta guncang semua arah. Pemandangan ini, Itu pertarungan pendekar langit. Jika salah satu kalah, maka jiwa raga hancur, tak terlahir kembali. Aduh, lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu dan lihat. Pergi. hahaha. Tak kusangka puncak seni bela diri ternyata begini. Anakku, aku menemanimu. Menang, kita menang. Ketua Agung. Dasar Arya. Arya jahat, sudah bertahun belum juga cari aku. Ayah, kenapa tak kau beritahu dia kebenaran? Aku khawatir dia berbuat bodoh. Sekarang semoga Ketua Agung aman. Jangan urus aku. Hei, ku bilang tidak Arya. Kenapa tak mau temui aku? Ayah, sejak adik perempuanku mendapat suami yang begitu baik, senyummu tidak pernah berhenti. Bisa mendapatkan menantu yang luar biasa, benar-benar keberuntungan keluarga Lin. Selamat, Tuan Lin. Nah, hari ini ketua kamar dagang pertama kali muncul. Apakah kita perlu menyiapkan hadiah besar? Ma,
Orang yang bisa menjadi ketua kamar dagang tentu orang yang luar biasa kaya raya, pasti tidak akan tertarik dengan 1-2 hadiah dari kita. Kita cukup datang memberi selamat saja. Baik, ayo. Nak, kenapa mereka menatap kita berdua dengan aneh? Sangat aneh. Tidak tahu. Ketua Arya datang. Selamat datang, Ketua Arya. Silakan bangun semuanya. Arya. Dia ternyata ketua kamar dagang. Ah, ya ampun. Apa yang aku lewatkan? Aduh. Arya, aku menyesal sekarang. Posisi itu seharusnya milikku.